Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Wiju Pariyadi SPD dari SMP Negeri 3 Kertosono, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Nganjuk. Kali ini kita akan bahas tentang demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagian ini merupakan dari rangkaian LMS modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Berbicara tentang modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah materi yang tak kalah pentingnya dari modul-modul sebelumnya. Dalam modul ini saya belajar bahwa menjadi seorang guru harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, terutama di dalam kelas, yang setiap harinya berhadapan dengan siswa yang beragam karakternya. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus tertentu, harus memiliki kemampuan menganalisis aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam membuat suatu keputusan. Seorang pemimpin harus mampu mengkaji prinsip-prinsip atau nilai-nilai manakah yang cenderung sering kita gunakan dalam mengambil keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita seringkali dihadapkan dalam situasi di mana berada pada posisi persimpangan dan diharuskan mengambil suatu keputusan. Namun, seberapa sering keputusan tersebut melibatkan kepentingan dari masing-masing pihak yang sama-sama benar, tapi saling bertentangan dengan yang lain? Beberapa hal mungkin terjadi pemikiran di dalam benak kita, yaitu bagaimana pengalaman-pengalaman kita dalam menghadapi situasi seperti ini. Pemikiran-pemikiran seperti apa yang melandasi pengambilan keputusan kita? Kemudian, setelah mengambil keputusan tersebut, pernahkah kita menjadi ragu-ragu dan menanyakan diri kita sendiri, apakah keputusan yang diambil telah tepat? Dan timbul perasaan tidak nyaman dalam diri kita, atau timbul pemikiran mengganjal dalam diri kita. Apakah ini sudah sesuai dengan peraturan? Atau bagaimana panutan saya nanti akan berlaku dalam situasi hal seperti ini? Kadang dalam mengambil keputusan, kita sering dihadapkan pada dua pilihan, yang kedua-duanya adalah benar, tapi keduanya saling bertentangan. Dan kadang pula kita dihadapkan pada situasi bujukan moral. Hal ini tentunya akan menimbulkan keraguan dan kebimbangan bahwa setelah kita mengambil keputusan, kita akan dibayangi oleh rasa keraguan apakah itu benar atau salah, apa yang kita lakukan. Semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutpuri handayani, artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi atau dorongan, di belakang memberikan dukungan, merupakan patrap triloka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, kita harus menyadari bahwa setiap anak membawa kodratnya masing-masing. Kita hanya perlu menuntun segala yang ada pada anak, mengarahkan dan memberi dorongan supaya anak dapat berproses dan berkembang. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah terkait bagaimana mengambil keputusan yang tepat terhadap suatu dilema yang dihadapi. Sebagai guru ideal yang menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong pembelajaran yang berpihak pada murid, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru yang lain, dan mendorong kolaborasi antara guru dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam menjalankan itu semua, ada beberapa nilai yang harus ada dalam diri guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Untuk itu, beberapa hal yang perlu dipahami yaitu A. Perbedaan bujukan moral dan dilema etika. Dalam pengambilan keputusan, ada dua hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika. Nah, apakah perbedaan keduanya? Bujukan moral atau benar versus salah adalah dua situasi yang berada di mana seorang dihadapkan pada suatu benar atau salah
dalam mengambil keputusan. Dilema etika atau benar versus salah adalah suatu situasi yang terjadi di mana seorang dihadapkan pada situasi keduanya benar, namun bertentangan dalam mengambil keputusan. B. 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Dari pengalaman kita bekerja pada institusi pendidikan, kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi suatu dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Secara umum, ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti di bawah ini, yaitu individu lawan masyarakat atau individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty, jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus term. Berikutnya adalah yang C, 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan sebuah keputusan, ada 3 prinsip yang melandasinya. Ketiga prinsip ini yang seringkali membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan yang harus dihadapi pada dunia saat ini. Dikemukakan oleh Glitter 2009 halaman 144. Ketiga prinsip tersebut adalah berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan rule-based thinking, berpikir berbasis rasa peduli care-based thinking. Selanjutnya adalah D, pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, Anda harus memastikan bahwa keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengambilan keputusan secara etis. Di bawah ini ada 9 langkah yang telah disusun dalam memandu, dalam mengambil dan menguji keputusan dalam situasi dilema etika yang membingungkan karena adanya beberapa nilai yang bertentangan, yaitu 1. Mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Ada legal, uji regulasi, uji institusi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan salah, benar lawan benar. Nomor 6, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. 8, buat keputusan. 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Nah, setelah memahami keterkaitan dengan materi modul 31 di atas, berikut ini saya akan membagikan tugas demonstrasi kontekstual. Adapun panduannya pertanyaan adalah sebagai berikut. Bagaimana nanti Anda akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Jawabannya adalah, sebagai seorang guru, saya merasakan kebutuhan yang begitu besar terhadap materi-materi yang menjadi muatan kurikulum program guru penggerak ini. Artinya, materi-materi ini sangat sesuai dengan kebutuhan saya sebagai seorang pendidik dan sekaligus manajerial sumber daya manusia. Dasar filosofi pendidikan yang merupakan buah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara akan menguatkan saya dalam pondasi untuk menjadi guru yang baik bagi murid-murid saya. Tentunya di dalam penerapan proses pembelajaran saya harus menjadi pamong bagi murid-murid saya, menjalankan 3 semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutpuri handayani. Saya juga harus melangkah fokus pada tujuan utama, yaitu melahirkan pelajar yang berkarakter Pancasila,
yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, dan berjiwa gotong royong. Tentunya, filosofi ini akan saya tanamkan mulai dari diri sendiri. Setelah kelihatan hasilnya, saya akan menularkan pengaruh positif kepada rekan-rekan sejawat yang memiliki jiwa reflektif. Pada akhirnya kita akan mengerti dan paham tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Memahami nilai-nilai dan peran penting kita baik kepada murid terlebih kepada seluruh rekan sejawat sangat penting diketahui. Karena itu, jika kita sudah memahami itu semua, maka akan lahir semangat yang mendasar dan tak mudah untuk padam untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan komunitas belajar yang memerdekakan murid dalam belajar. Memahami filosofi dan mengerti nilai-nilai dan peran guru penggerak, bekal selanjutnya harus memiliki kesadaran penuh untuk bergerak dan sekaligus mampu mengontrol sosial dan emosi dan mampu membantu penyelesaian masalah baik itu murid maupun dari rekan sejawat, sehingga semua pihak ikut tergerak bersama dengan senang hati. Dengan seperti itu, hal-hal positif akan terlahirkan sesuai dengan harapan sesama. Setelah menjalani semua proses dan aksi nyata, sudah tentu pasti akan dihadapkan dengan masalah-masalah. CGP tidak akan pernah diajarkan untuk lari dari masalah, namun mereka akan dibekali dengan keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Untuk mampu menyelesaikan masalah, CGP harus memiliki kepawean dalam menentukan jenis masalah yang dihadapi, apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Langkah-langkah kebijakan mengambil suatu keputusan yang akan menjadi bekal yang sangat berarti bagi CGP untuk melangkah menjadi guru yang tepat bagi murid-muridnya. Belajar dan berbagi, itulah kata-kata yang selalu saya jadikan pegangan di dalam setiap mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang saya ikuti. Artinya, selain belajar untuk meningkatkan kompetensi diri sendiri, saya juga melakukan sesi sharing atau berbagi apa yang sudah saya dapatkan, baik kepada rekan-rekan guru di sekolah dan juga rekan-rekan guru di seluruh Nusantara lewat blog. Karena bagi saya dengan berbagi ilmu, maka akan semakin berkembang dan bertambah. Selain itu, kita dapat menginspirasi rekan-rekan lain untuk ikut melakukan apa yang kita kerjakan. Adapun cara-cara yang saya lakukan dalam mencerahkan dan menggali pengetahuan adalah mensosialkan materi-materi guru penggerak yang saya dapatkan melalui komunitas praktisi seperti MGMP Matematika di sekolah atau dalam lingkungan yang lebih luas seperti sosialisasi lintas jurusan dalam satu sekolahan. Mensosialisasi materi-materi program guru penggerak melalui tulisan-tulisan di Google Site yang saya buat. Mensosialisasikan materi-materi program guru penggerak melalui sosial media, tulisan blog pribadi maupun video yang saya upload melalui channel YouTube dan Instagram. Selanjutnya adalah membentuk komunitas praktis, yaitu praktisi baik guru maupun siswa sebagai sarana memberikan informasi dan materi tentang guru penggerak dan kurikulum Merdeka Belajar. Berikutnya, apa langkah-langkah yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Jawaban saya, sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah dalam rangka mewujudkan Merdeka Belajar dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid, tentunya suatu waktu kita akan dihadapkan pada situasi dilema untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik dan menguntungkan semua pihak. Meskipun kadang-kadang belum semuanya puas, namun sudah dianggap sebagai win-win solution atau penyelesaian terbaik. Untuk itu, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu memastikan bahwa dalam mengambil suatu keputusan sudah sesuai dan sejalan dengan misi dan visi yang kita susun dan sepakati bersama. Melakukan analisa terhadap situasi atau kasus yang saya hadapi disesuaikan dengan paradigma pengambilan keputusan. Memilih salah satu atau mungkin ketiganya
dari 3 prinsip pengambilan keputusan yang ada, melakukan. Sebagai langkah selanjutnya, saya akan pertama-tama harus melatih mengembangkan keterampilan diri dalam memahami setiap masalah yang saya hadapi, apakah itu sebuah dilema etika atau bujukan moral, supaya nanti saya tepat sasaran dalam menentukan sebuah keputusan. Kedua, saya harus menambah pengetahuan melalui pelatihan, baik offline maupun online, serta berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan rekan-rekan sejawat yang sudah saya mendapatkan persetujuan dari pihak pimpinan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catatan Anda akan supaya Anda tidak lupa. Jawaban saya, sejak awal modul ini disampaikan dan mengikuti pengantarnya, saya sudah sangat terpesona dengan metode dalam mengenal suatu masalah dan langkah-langkah untuk mengambil keputusan. Sejak saat itu, saya terus mendalaminya dan langsung mempraktekkan dalam setiap langkah untuk menghadapi masalah-masalah yang saya hadapi, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah pengambilan keputusan ini akan saya terapkan ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang mungkin memerlukan pengambilan keputusan terbaik yang dapat menguntungkan semua pihak, meskipun tidak memuaskannya. Jika hari ini mengalami dilema etika, maka hari ini juga saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut. Jika besok mengalami dilema etika, maka besok juga akan melakukan langkah tersebut dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seorang yang akan menjadi teman diskusi Anda dalam menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil adalah tepat dan efektif. Jawaban saya adalah, dalam mengambil sebuah keputusan, kita tidak hanya bisa melakukan sendiri, tentunya perlu masukan-masukan dari rekan-rekan sejawat yang bisa kita ajak berdiskusi dan berbagi, sehingga kita mengetahui apakah keputusan yang kita ambil ini sudah tepat dan efektif atau belum. Dalam hal ini, saya akan melibatkan beberapa pihak untuk berdiskusi dan sharing, yaitu dengan kepala sekolah, yaitu Bapak Sony Sarwo Prabowo SPD, di mana peran kepala sekolah ini lebih pada izin prinsip pada setiap program dan agenda CGP, karena sejatinya semua tanggung jawab ada pimpinan satuan pendidikan. Selanjutnya, saya akan melibatkan sesama rekan-rekan CGP. Kebetulan dalam satuan pendidikan saya tidak sendirian dalam mengikuti program guru penggerak ini. Ada rekan yang lain, yaitu Ibu Umi Nandiroh dan Bapak Haris Kurniawan, sehingga lebih memudahkan untuk bergerak bersama dalam penuntasan setiap program. Kemudian berikutnya adalah akan melibatkan stakeholder atau warga sekolah, karena dalam pengambilan sebuah keputusan kita tidak dapat melakukan sendiri. Tentunya perlu masukan dari rekan-rekan sejawat kita, baik guru sesama mapel maupun lintas mapel, orang tua siswa, siswa sendiri, komite sekolah, pengawas sekolah, bisa juga keluarga. Selanjutnya adalah fasilitator, yaitu Ibu Sukesi SPD. Beliau adalah yang pertama kali memberikan pengaruh aktif dalam mentransfer pengetahuan tentang semua teori dan aplikasi pengetahuan dalam setiap modul di program guru penggerak ini. Selanjutnya adalah pengajar praktek, yaitu Bapak Muhammad Alik Farhan, SPD MSI, karena pengajar praktek tidak kalah penting dengan fasilitator. Meskipun pendampingan hanya beberapa kali dalam pertemuan lokakarya, namun jarak yang tidak begitu jauh dari segi geografis akan lebih memudahkan dalam pendampingan dan pembinaan setiap pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki. Penerapan ke depan, saya akan berusaha
akan menerapkan secara rutin dan konsisten serta melakukan kolaborasi bersama seluruh warga sekolah guna memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik yang dapat meningkatkan semangat, motivasi, sikap, budaya positif, dan prestasi secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam proses pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa dalam aksi nyata pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, jika menyelesaikan masalah dilema etika dengan mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan akan menghasilkan keputusan yang menjunjung nilai universal, mementingkan orang banyak, dan demi kebaikan bersama untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Dan yang terpenting adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dalam proses pembelajaran ini, kita mengetahui bahwa tugas tersebut seorang pemimpin pembelajaran yaitu mengambil suatu keputusan yang efektif. Keputusan ini secara langsung atau tidak langsung bisa menentukan arah dan tujuan institusi atau lembaga yang dipimpin, yang tentunya berdampak kepada mutu pendidikan yang didapatkan murid-murid. Pada tahap inilah saya dapat mengetahui kendala, hambatan, dan solusi yang tepat atas permasalahan yang terjadi, sehingga nanti didapat formulasi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, memudahkan saya dalam mengambil keputusan yang tepat. Jangan sampai keputusan kita ambil merugikan peserta didik. Demikianlah uraian singkat saya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.